I'm back here with my sister who is really pretty with all of her jewelry. Nah, episode kali ini kita tuh kemarin kan udah si Q&A. Jadi di Q&A itu ada pertanyaan pengalaman horor. Sebenarnya pengalaman horor kita banyak. Dari zaman gue dulu kecil, bayi itu juga banyak. Terus sama gue yang ceritain. Karena kan dulu gue kecilnya di Malang, cuma berapa rumah gitu, tapi rumahnya tuh rumah yang gede-gede gitu. Papa tuh dulu kerja di situ, itu serem. Tapi yang benar-benar gue experience sendiri sama adik gue experience adalah waktu dia lagi kesurupan. Biar lebih menjiwa. Pokoknya waktu itu tuh gue ke salon. Jadi rumah gue dulu tuh di Tomang. Aku tuh jalan kaki ke salon. Jalan kaki terus pulangnya jalan kaki juga. Nah, dia tuh pergi ke Bumi Perkemahan Cibubur. Betul. Iya kan? Betul. Nginep gak? Nginep dong. Kan LDK. Latihan dasar kepemimpinan. Iya, dia tuh paling suka tuh kayak gitu nggak kayak gue tuh nggak pernah. Loh, tapi kan OSIS memang harus diikut, kalau nggak nanti dicabut dari OSIS. Gue dulu OSIS ikut. Iya dong, Ma. Nah gitu ya, pokoknya gitu. Terus gue tuh sama dia dari kecil tuh memang deket banget. Jadi perubahan sifat tuh pasti kita rasain. Termasuk ketika dia pulang dari LDK itu. Nah waktu itu dia pulang dari LDK, gue inget banget. Dia tuh in a bad mood. Jadi kalau misalnya pas ditanya gitu ya, coba gini, oke ya, misalnya ceritanya kita role play ya. Kita role play. Action ceritanya. Dek, gimana? Gak gitu ya. Itu lebih kayak moodnya agak kurang bagus ya. Oke. Ulang. Action. Dek, gimana kemarin? Seru gak LDK-nya? Gitulah. Terus ditanyain sama mamaku, gimana kemarin? Seru gak? Biasa aja. Gitu. Nanti ada. Nah gitu. Jadi pokoknya tuh dia such in a bad mood for waktu itu tuh seharian. Seminggu. Nggak, seharian awal tuh aneh banget. Terus di kamar terus ya kan, padahal kamarnya juga berantakan ya. Wow, ini kayak diserang loh saya tuh. Berantakan. Terus dia selalu tutup jendela. Jadi kamar dia tuh yang dapat sinar matahari langsung. Kamar aku tuh nggak dapet sinar matahari langsung. Ya kan? Nah, tapi dia tutup jendela terus, tutup korden gitu. Udah gitu, dia doyan minum susu. Padahal belum. Susunya mau belakangan. Aduh, dia tuh kalau cerita tuh banyak yang skip deh, banyak yang miss deh. Orang nanti pikir gue bukan kesurupan, gue kayak sesimpel apa namanya tuh, kayak tantrum aja tahu. Tintus, jadi gini ceritanya nih ya. Jadi gue waktu itu pergi ke LDK Bumi Perkemahan Cibubur, latihan dasar kepemimpinan. Gue kelas 1 SMA. Udah sampai pulang aja tadi. Kan ceritain situnya dulu dong. Dari a point of view-nya dong, dari point of view yang kesurupan, ya kan. Jadi gini ceritanya. Jadi gue main di situ kan kayak kita dikasih work apa namanya kayak work group gitu, tapi harus kayak kerjasama segala macem ya kan. Teamwork. Ya teamwork. Work group. Rip English. Jadi terus kan belajar teamwork segala macem. Nah itu tuh kamarnya tuh dipisah gitu, cewek cowok tuh satu gedung. Tapi nggak gedung yang mewah gitu ya, tahu kan gedung-gedung yang memang dibuat sekolah-sekolah Katolik atau sekolah-sekolah Kristen kan, sekolah-sekolah Katolik dan Kristen suka kayak pergi retret dan segala macam. Nah itu tuh salah satu tempat kayak begitu. Jadi yang ceilingnya tuh pendek, tapi kita tuh kayak bunk bed, tapi satu ruang, satu villa gitu. Satu gedung pun cewek semua, satu gedung pun cowok semua, itu pun kamarnya masih kepisah lagi kan. Nah kebetulan kamar gua itu jadi ada kayak dingin. Enggak ada. Kenapa sih harus dari mana ada yang telepon primis? Dia tuh emang siamis deh. Ya ampun, agak nggak nyambung gitu. Konslet, gampang lupa. Iya bener. Jadi ini misalnya gue lagi duduk nih di depan sini, gue lagi duduk nih di jendela gitu kan, nih jendela pas begini kayak ini jendela. Nggak ada, setannya belum muncul, dia belum in frame. Terus di situ kan terus pada bercanda gitu. Ini belakangnya baru kamarnya gitu. Terus one night. Jadi kan kalau sekolah Katolik kan selalu kayak doa malam kan ya, ibadah malam sebelum bobo kan. Ibadah malam dulu, berdoa. Itu gue nggak ingat. Jam 10 malam gitu, jam 9 malam sebelum kita pada masuk ke kamar masing-masing. Jadi gue duduknya paling belakang gitu, berempat sama temen gue, berempat. Yang jujur banget gue udah gak inget siapa.
berempat gitu, terus kita berempat di belakang gitu. Biasa ya anak-anak ABG kan suka ngelucu banget gitu ya, lucu banget. Iya ada setan lah, setan lah, setan. Enggak, sorry, gue enggak. Emang dia begitu. Bukan gue yang lucu, orang lain. Oh. Tapi kebagian ampasnya gue. Iya ada setan, ada setan, ada setan. Terus kan banyak tirai gitu kan, karena kita di hall gitu buat berdoa malam, dan gue paling belakang bareng berempat itu sama temen gue yang gue juga lupa siapa. Iya ada setan, ada setan, ada setan, ha gitu kan, bercanda. Ya buka tirainya, ha tuh ada setan tuh katanya, ha beneran ada setannya, anjing. Jadi Gak ada yang berani ngomong. Menilik ke belakang lagi, memang keluarga kita itu memang ada bisa lihat-lihatnya begitu ya. Tapi saya setelah menikah, alhamdulillah hilang. Setelah diperawani hilang. Iya kan? Enggak. Hilang, aku hilang, bener-bener totally hilang. Kalau dulu tuh agak norak-norak gue kalau pergi sama Jeff, kan suka banget tuh ke pasar seni Ancol gitu-gitu ya. Ramenya di situ dengan yang tak terlihat. Jadi emang kita tuh ada turunan begitu-begitu yang bisa ngelihat. Cuman ini tidak perlu dibesar-besarkan ya, karena memang tidak pernah kita besar-besarkan. Aku mau dong kayak Barbie gitu. Wow, di sini ada bentuknya kayak apa? Ini sekarang indigo loh Barbie Kemalasari. Gila, gue kepikirannya mainan Barbie. No. Oke, next. Terus jadinya udah selesai kayak setan gitu. Ternyata bener-bener ada buntutnya si baju putih itu lagi melayang gitu. Terus gue kayak semuanya kayak pada diem gitu, nggak ada yang berani ngebahas. Jadi semua langsung diem gitu. Tapi mereka semua lihat. Lihat, semuanya ngeliat. Kenapa lu yang dirasukin? Iya mungkin dia lihat gue paling cantik. Wow, silent treatment. Enggak sih, terus dia kayak nebengnya ke gue kayak, jadi lo paling cantik apa enggak? enggak sih, gue kayak paling wangi aja. Menurut mereka. Menurut tulang wangi ya. Iya, tuang wangi. Jadi kan katanya gitu. Udah nih, gue nggak gimana, nggak berpikir gue. Dia juga nggak minta izin buat nebeng pulang, terus kayak gitu. Minta izin. Cak, sorry banget gue nebeng pulang itu enggak ada sopan santunnya, enggak ada, dia kayak nebeng langsung pluk gitu nempel. Itu kayak nggak sopan banget. Dia what do you expect, dia setan. Terus udah gitu akhirnya pulang dong, gue pulang. Terus kan nyokap selalu bilang kan, karena kita tuh punya keturunan yang kayak suka Gila, serem banget tuh kayak gitu. Kita punya keturunan yang kan? Jadi dibilang, sebelum masuk rumah lo harus cuci muka dulu, cuci tangan, cuci semuanya. Kalau dari jauh, cuman kan yang namanya anak SMA ya, a rebel. Tapi rebel gue sebatas itu doang, nggak cuci tangan. Gue takut banget, mama gue galak banget. Agak goblok, mendingan lu rebelnya yang lain. Misalnya palsuin tanda tangan mama. Itu juga. Wow, banyak juga rebel gue. Ya jadi gitu kan, terus udah gue nggak cuci, udah capek gue langsung ini mandi tidur. Nggak mandi tidur juga, gue langsung masuk kamar gitu, terus gue duduk. Gue kan emang gedit ya dari dulu ya, tapi tuh gedit banget, kayak genit gue tuh kayak 3 kali 4 kali lipat, nggak 7 kali lipat gitu, kayak gue SMS gitu, genit. Terus di sekolah juga pada bilang, lo kenapa sih marah-marah mulu deh kayak macan gitu. Karena bener-bener literally marah-marah mulu di sekolah. Marah-marah dan genit. Iya, nyebelin banget ya, udah marah-marah genit lagi. Sebuah combo. Terus kayak gitu udah genit, ribet gitu. Berapa lama tuh terjadi, gue lupa. Gue pulang dari salon yang lo kesurupan itu. Minggu. Terus kan si Bray kan selalu nelpon kan, selalu nelpon you, kalau nggak keangkat kan nelpon ke rumah kan. Cici mana? Terus gitu, nggak tahu lah, mana gue tarik mana gitu. Gue jawab gitu, ya Allah. Untung ini orangnya nggak sensi ya. Itu kayak, oh ya udah. Nggak peduli, no care. Itu lagi pacaran ya? Iya. Terus kayak kita punya mbak yang udah lama sama kita itu, Mbak Mimin kan. Iya. Yang orangnya suka banget kayak tiba-tiba merasa apa padahal kayak kasian loh. Ya, tapi dia selalu kalau beresin gudang belakang dia sakit, besok kayak nggak masuk. Dia selalu kayak merasa sesuatu, kayak sakit ini sakit itu. Ya begini. Ci, maaf nih ya. Mimin kalau misalnya lihat Ica tuh kayak agak merinding deh, Ci. Coba dikenalin sama siapa ya gitu, kasih minum sama ini aja, Pak Haji yang ini. Karena gue sering banget minum air si Pak Haji ini setiap kali gue sakit. Terus kayak gitu, akhirnya udah dong dipanggil si Pak Hajinya ini ke rumah. Pas si Pak Hajinya dateng, langsung gue amarah gue mau muncak. Oh, itu pas Ai pulang dari itu sebenarnya udah marah-marah, itu gue udah marah-marah terus. Oh iya. Itu gue udah marah-marah terus kan, jendela kamar gue kan di belakang sini kan. Jadi kan gue kan tidur kan kayak ngadep belakangnya tuh jendela. Terus waktu itu tuh gue tiba-tiba langsung ngamuk, marah, menggigil, terus ngamuk gitu. Jadi kalau orang bilang, kok lo tau lo kesurupan? Gila, gue gak mungkin berani marahin mak gue, benci gue kayak gitu. Takut banget gue, ampun. Terus gue marah, ngamuk. Terus dia nanya gue inget itu, gue masih kayak setengah percaya setengah. Dengan rambut gue yang terjadi itu aja. Gue belum muncul, gue masih marah-marah. Terus gitu tiba-tiba baru muncul dari bawah gitu, hai saya pulang. Ya, ignorant bitch. No,
kayak udah Enggak, tapi gue ada bales kok. dia bilang ya udah dulu, oh ya Ya udah udah keluar lagi. Terus, Bingung. kenapa sih gitu kayak bingung gitu kan. Terus kayak gitu mak gue udah bingung nih megangin sapu lidi, mak gue keluar. Ternyata kesurupan. Iya, ternyata kesurupan. Terus gue, kenapa lu? Tiba-tiba gue nangis. Terus gue bilang, mau pulang katanya. Terus kata mak gue, pulang kemana? Mak gue bingung. Tapi gue ada balas waktu itu, gue inget pulang keluar. Lu yang pulang, orang ini rumah gue gitu. Ya ada, nggak tahu, gue udah nggak inget ya gitu. Iya, soalnya emang saya orangnya gitu, agak nggak penakut aja. Oh ya udah, terus gitu. Ya udah, keluar, lu aja yang keluar, ini rumah gue gitu. Akhirnya Mau pulang, itu minta dianterin. Ih, manja banget. Lo udah numpang ya? Lo udah numpang. ini lu mau ngatain setan Iya ya? bener juga, ada setan. Bisa ada guna Bener say. juga, dia juga nggak inget gue emang. Iya. Coy jangan inget gue, jangan. Tapi kita tuh sempet pergi ke beberapa tempat. Tapi loh. itu after that, jadi kan si dulu Spaji datang kasih gue minum, terus gue makin marah karena gitu. Dia nanya kayak mau minum apa, mau apa biar pulang, gue bilang minta dianterin, kata mak gue nggak bisa lah, lu datang sini lu pulang sendiri, kata mak gue dengan bawa sapu lidi gitu. Jadi lo tau dari mana keberanian gue Ya, itu dia sama berasal. setan aja dia segitu. Gue kayak berpikir kayak gila, gue mau diajak loncat gitu dari si jendela itu kan. Gue kayak mundur gitu dia bilang mau apa, terus gue bilang mau susu. Jadi for your information, gue tuh dari kecil tiap kali minum susu bubuk itu gue selalu muntah. Sombong padahal bubuk mahal. Iya sih, tapi enggak sih yang gitu kayaknya. Tapi ya untuk kita waktu itu mahal. Jadi gue selalu muntah, tiba-tiba gue minta itu, mak gue makin deg-degan dong, ini pasti bukan anak gue, katanya kan gue minta susu bubuk dan itu gue minum abis. Terus udah gitu dikasih minum sama Pak Haji, terus gue masih kayak penuh dengan amarah gitu. Akhirnya Pak Hajinya pulang, terus udah gitu kayak gue mulai nggak berani kan, karena merasa ada yang aneh. Gimana sih bisa inget semua hal itu? Gue nggak inget loh. Gue juga bingung sih kenapa gue bisa ingat. Terus Yang gue inget lo dibawa kemana-mana tapi duduk di belakang sama gue. Itu gue deg-degan banget tuh. Bapak gue juga gak ada empati. Maksud gue gini, janganlah gue ditaruh di belakang duduk sama dia gitu ya. Tapi gak bisa duduk di depan juga. iya bener. Iya, Kenapa nggak tukeran ya mama yang belakang ya? Iya maksud gue. Bapak gue juga gak ada empati nih. Jadi bilang, ayo kita pergi. Ada dikenal nama ini. Suruh buang setannya. Terus kenapa harus gue duduk di belakang? Soalnya adik gue mukanya tuh gitu kayak jaraknya mobil kan cuma segini ya, dia duduk sebelah gue. Aduh gue sedih. Untung lo adek gue. Ih kalau enggak gue tuh udah siap-siap loh sebenarnya. Gue inget dulu gue pegang barang kok. Kalau dia mau celakain gue kayak gitu, self defense. Kenapa nggak sama gue yang di belakang? Tapi gue, nah itu dia salah satu yang membuktikan kalau kita tidak berani sama ibu dan bapak kita. Kita disuruh duduk di belakang, sama buaya kita duduk. Gak ada tuh kayak sekarang, aku nggak mau di sini. Gak berani. Tapi percayalah, bakti kepada orang tua itu ya penting. Kalau orang tuanya bisa dibikin berbakti, kalau enggak nggak usah. Iya, terus udah gitu. Nggak, sebenarnya tadi ada orang dulu datang kayak mama bawa temennya siapa gitu ke rumah. Pertama gitu, Ko Andi. Iya benar. Wow, kan terus mention nama. Gue inget. Soalnya dia sambil ngerokok sambil berbicara dengan rohnya. Iya, dia berbicara gitu. Terus dia berbicara, terus dia senyum gitu. Gitu kayak senyum memang kayak nakutin banget senyum. Terus dia bilang dia nanya gue, kenapa bercanda ya waktu itu ada setan. Gue makin takut dong, dia tahu. Terus, iya. Tapi itu udah keluar belum setan lo yang sama Pak Haji? Belum. Kan banyak yang numpang. Jadi katanya dia tuh nambahin lagi, jadi buat jaga. Padahal sebenarnya nggak perlu. Nambahin roh-roh lagi di dalam. Aim shot. Mungkin dia tuh macam gini, kalau kita sakit ya gara-gara bakteri, dia tidak kasih antibiotik. Dia kasih bakteri baru. Dia kasih probiotik. Naturopati itu satu. Naturopati. Itu yang aku lakukan kepada anak-anak saya. Kalau anak-anak saya kena bakteri, saya tidak kasih antibiotik. Jadi kalau antibiotik, bakteri baik, bakteri jahat semuanya mati. Sehat bun. Kalau Maaf banget ini, tapi kan setan ya, demit, makhluk astral ya mbak. kasihan dia tuh maksudnya bantuin. Betul. Dia tuh menambahkan probiotik. Jadi probiotik itu berguna sebagai bakteri baik yang membunuh bakteri jahat. It takes time sih, makanya it takes time. Itu tapi saat itu gue sampai nggak berani ngaca, sampai nggak berani. Kenapa emang? Nggak berani ngaca, kayak merasa aneh gitu, muka gue kok jadi aneh gitu. Jadi kayak si Dia ngeliatnya rame. Jadi
rame kan, jadi kan dia bilang rame. Memang benar ini gue tuh berat banget dan kaki gue tuh kesemutan terus, jadi kayak di kayak gitu. Dan ternyata katanya karena itu kebuka, jadi hari itu tuh kayaknya lagi kebuka karena banyak yang numpang. Jadi yang karena rumah kita juga spooky kan yang di Iya. kan. Jadi banyak banget yang juga ikutan ngeliat. Oh, inget gak yang habis saya mandi, saya masih pakai anduk. Ya itu another story lagi kan. Memang rumah Mau kita bikin tuh begitu. story lagi. Iya dong, biar banyak. Terus gitu, ini kayak part 1. Terus akhirnya disembuhin kan, istilah kata disembuhin gitu sama si om itu. Jadi dia kayak ngomong-ngomong tiba-tiba gue digebuk gue belakang. Gila, gue digebuk 2 kali berarti kan. Digebuk sama itu sama yang di Bekasi 1. Katanya gitu. Gimana katanya? Ternyata pas dia gebuk itu dia kasih gue baru lagi. Jadi kayak buat Jadi lu tambahin probiotik lagi. Probiotik itu. Jadi dia kayak tambahin probiotik itu. Biar katanya gue lebih berani. Cuman dia bilang ke gue tuh tulangnya wangi. Dia bilang gitu. Jadi enggak ketek gue, tulang gue doang. Terus tulangnya wangi. Akhirnya terus gak lama kan kita dibawa ke Bekasi itu yang lo duduk di belakang itu, enggak. Jadi dia tahu gitu apa yang terjadi. Gue ngapain di situ, terus kenapa dia bisa masuk. Dia langsung kasih tahu gitu. Kenapa jadi banyak banget lo ditaruh orang ya? Dia langsung bilang gitu. Jadi ternyata dia juga tahu ternyata ada probiotik yang dimasukin itu. Ya langsung tahu. Jadi katanya ada macan, makanya gue galak. Tapi dari situ udah beres. Udah abis itu langsung kayak light banget, ringan banget kayak gitu. Kayak digebuk juga gue, ya Allah. Ya udah begitu sebenarnya ceritanya, itu part 1. Wow, haus banget loh sama konten dia tuh. Kurang lebih begitu. Jadi kita akhirnya kelar terus light, tapi semenjak saat itu jadi lebih sering kayak lebih banyak peka gitu loh. Karena kan biasanya gitu kan, jadi kayak jalurnya tuh udah kebuka. Kayak sebenarnya ketika kita cerita ini banyak sekali yang nonton. Males banget. Lain kali mah bikinnya rumah lu aja. Ya, jadi sebenarnya memang kita dekat dengan cerita begitu. Mm-hmm. Namun tidak pernah kita push up. Ya udah, berarti ini yang pertama ya. Masih ya, kamu udah ke. Oke, bubar semuanya, bubar. Iya. Bubar. Makasih ya, kamu udah kesurupan, jadi kita ada cerita. Bubar semuanya. Makasih banget. See you next episode. Aduh.